Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah Anatomi Fisiologi Sistem Endokrin. Sebelumnya itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Algarda Akbar Hadi, NRP 2223279, Prodi D3 Rekam Medis dari Universitas STIA Malang. Dosen mata kuliah Bapak Henry Didi Harto. Nah, untuk selanjutnya langsung ke materinya. Mengapa disebut endokrin? Disebut juga hormon karena dihasilkan sekresi tidak dibuang keluar tubuh tetapi masuk ke dalam aliran darah. Sedangkan endokrin hasil sekresi dibuang keluar tubuh, kelenjar ludah, keringat, urin. Lebih kurang 50 hormon merupakan produksi sel dari sistem endokrin. Secara kimiawi, hormon dibagi menjadi 3 kelas: hormon steroid, testosteron, estradiol, hormon peptida, insulin, proktalin, serta hormon difira asam amino menjadi norepinefrin, epinefrin, dan tiroksin. Kelenjar apa saja yang dapat menghasilkan hormon? Yang pertama, hipofisa anterior, medula posterior. Kedua, tiroid. Ketiga, paratiroid. Keempat, adrenal menjadi korteks dan medula. Kelima, pankreas, sel alfa, sel beta, sel delta, sel F. Keenam, lambung atau gester. Ketujuh, duodenum, usus halus, intestine, tenje. Ke-8, ovarium. Ke-9, testis. Ke-10, timus. Apa itu kelenjar hipofisis? Hipofisis disebut master gland karena mengatur hormon kelenjar lain. Besarnya itu sebesar kacang kapri di dasar otak. Hipofisis dibagi menjadi 3. Yang pertama bagian anterior, kedua bagian intermediate, ketiga bagian posterior. Nah, untuk pada gambar ini merupakan pada kelenjar hipofisis atau disebut juga pituitary atau disebut juga master gland. Hipofisis anterior mengatur 6 kelenjar pada tubuh manusia. Yang pertama ada STH, somatotropik atau hormon pertumbuhan atau hormon growth. Kedua, TSH, thyroid stimulating hormone. Ketiga, ACTH, adenonucleotide, HO. Keempat, gonadotropik, FSH, follicle stimulating hormone. Keenam, LTH, leukotropic hormone atau prolaktin. Keenam, endokrin, reseptor rasa sakit pada di otak. Hipofisis posterior berhubungan langsung dengan hipotalamus. Yang pertama, oksitosin, bekerja otot uterus ditambah sel myopitel kelenjar susu untuk mengeluarkan air susu, merangsang kontraksi uterus saat melahirkan. Setelah kontus oksitosin merangsang kontraksi uterus, membantu pengangkutan sperma ke saluran telur. Selanjutnya merangsang perlepasan proktalin. Kedua, ATH, antidiuretik hormon, kontraksi pembuluh darah sehingga menyempit dan tekanan darah naik. Hipofisis anterior, hormon pertumbuhan growth hormon GH, somatotrofin STH menjadi hormon ini bekerja pada tulang caka epifise, otot rawan kulit, dan bekerja sangat terbatas pada pria lahir 21, pertumbuhan drastis 13-16, sedangkan pada wanita lahir 18 tahun pertumbuhan drastis 9-12 tahun. Hormon growth menaikkan kadar gula darah. GH sangat dipengaruhi kadar glukosa dalam darah. Bila selesai makan, kadar gula dalam darah akan meningkat. GH tidak mau bekerja. Tidak mau bekerja bila kadar gula dalam darah menurun. GH bekerja secara maksimal. Bila GH bekerja normal, tubuh akan normal. Bila hipersekresi manusia raksasa giant. Bila
hiposekresi. Manusia kerdil atau cebol lain menjadi pendek, kurus, florik, pendek, gendut, perut buncit. Nah, berikut ini gambar pada kelebihan GH atau somatotrof pada pertumbuhan manusia, ginzatisme. Maka manusia itu akan lebih besar atau lebih tinggi daripada manusia pada umumnya. Setelah pertumbuhan akromegali. Untuk selanjutnya ini kretinisme atau kerdil, kekurangan GH atau somatotrof, florik, pendek, gendut, perut buncit. Nah, ini merupakan pada contoh-contoh gambar pada seseorang yang kekurangan GH. Lalu ada LTH, leukotriense hormon, prolaktin, hormon laktogen. Hormon ini hanya terdapat pada wanita karena hormon ini merangsang kelenjar susu untuk mengsekresikan susu. Lalu ada TSH, thyroid stimulating hormone, hormon teotrop. Nah, ini pada gambar ini terdapat bagian-bagian pada hormon tiroid. ACTH, hormon adrenokortikotropik. ACTH adalah hormon yang dilepaskan kelenjar hipofisis yang memicu kelenjar adrenal untuk melepaskan kortisol atau hormon stres. Lalu selanjutnya ada GTH, gonadotropik hormon, PSH, follicle stimulating hormone, dan LH, luteinizing hormone. Sama dengan ICSH menjadi interstitial cell stimulating hormone. Pada wanita, PSH mematangkan telur dalam folikel ovarium mulai dari folikel awal, primer, sekunder, tersier, sampai di graf matang. LH menebalkan dinding rahim dan mempertahankan implantasi janin. Pada pria, PSH mematangkan spermatogonium menjadi spermatozoa melalui spermatogenesis. Spermatogenesis bertransformasi menjadi LH. ICSH menjadi menghasilkan sel Leydig yang memproduksi hormon testosteron. Hipofisa medula pada manusia mengalami rudimenter menghasilkan MSH. Melanocyte stimulating hormone menjadi akan menghasilkan pigmen melain untuk warna kulit. Makin banyak melanin kulit, makin hitam pigmen kulit, makin sedikit melanin, makin putih pigmen kulit. Orang boleh menjemur kulit tubuh pada saat ultraviolet matahari tidak baik di atas jam 9 pagi sampai 15 sore sehingga pigmen kulit pecah menimbulkan bercak-bercak berwarna coklat seperti noda pada kulit. Hipofisa posterior atau neurohipofisa. Yang pertama, oksitosin membantu proses kelahiran, regulasi kontraksi rahim setiap 3 jam, 2,5 jam, 2 jam, 1,5 jam, dan 1 jam sekali sampai 10 menit sekali. Selain itu, jadi membantu dalam proses pengeluaran air susu ibu bila setelah melahirkan kelenjar mamai ibu disap oleh bayi. 2. Relaksin membuka simfisis pubis, tulang kemaluan sehingga bayi mudah dilahirkan. Kedua, hormon di atas harus bekerja sama agar bayi mudah dilahirkan. Ketiga, ADH antidiuretika hormon presisin vaporesin mengaruhi tekanan darah. Keempat, mencegah agar urin keluar tidak terlalu banyak bila menyebabkan diabetes insipidus. Nah, untuk pada gambar ini merupakan contoh gambar tentang letak-letak pada kelenjar dalam tubuh manusia. Anda bisa perhatikan bahwa kelenjar-kelenjar pada tubuh manusia terletak pada gambar tersebut. Untuk selanjutnya, kelenjar pineal atau epifise berfungsi. Kelenjar ini adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami atau irama sikardion. Nah, pada gambar tersebut ada bagian-bagian kelenjar pada pineal atau epifise, bisa Anda lihat sendiri.
Lalu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid yang pertama ada tiroiksin untuk metabolisme tubuh, baik metabolisme KH, protein maupun lipid. Kedua, tiroidorenin merupakan bahan baku tiroksin dengan syarat harus ada ion iodium dekat laut atau hasil dari laut ikan garam yang berodium. Ketiga, kalsitonin merupakan bahan baku pembentukan parathormon yang juga disekresikan oleh kelenjar paratiroid, berfungsi untuk mengatur kadar kalsium ion Ca2 dalam darah. Nah, untuk berikut ini gambar pada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Yang pertama, berfungsi menghasilkan tiroik asam amino tiroksin dan yodium. Kedua, tiroksin tidak mempunyai sasaran organ. Ketiga, memengaruhi proses sel-sel seluruh tubuh untuk meningkatkan laju metabolisme. Pada tiroid terletak di kanan kiri trakea. Kelebihan tiroksin atau hipertiroidisme. Ciri-ciri: peningkatan laju metabolisme, suhu tubuh tinggi, iritabilitas tinggi, keringat berlebihan, tekanan darah tinggi. Kedua, peningkatan detak jantung. Ketiga, penurunan berat badan. Keempat, kelelahan. Kelima, gugup. Pada hipertiroidisme pada anak-anak, maka akan mengalami gigantisme. Tubuh akan terus bertumbuh dan menjadi besar daripada manusia pada umumnya. Untuk pada orang dewasa, hipotiroidisme ada ciri-cirinya. Yang pertama, berat badan berlebih, laju metabolisme berkurang, respon rangsang lambat, rambut rontok, dan kelima, rasa lemas. Untuk hipotiroidisme pada anak akan mengalami kretenisme, yaitu tubuh akan kekurangan mengalami pertumbuhan dan tubuh tersebut akan mengalami bentuk kecil atau disebut juga dengan manusia kerdil. Untuk tiroid yang kekurangan yodium akan mengalami penyakit tersebut pada gambar ini. Pembentukan tiroksin membutuhkan yodium. Apabila kekurangan yodium berkepanjangan dapat mengakibatkan goiter atau gondok. Bila kekurangan yodium maka pituitari meningkatkan TSH sehingga tiroid bengkak atau disebut juga dengan gondok. Lalu ada kelenjar paratiroid. Yang pertama, paratiroid menempel pada posterior kelenjar tiroid sebanyak 2 pasang, sepasang pada bagian atas dan sepasang pada bagian bawah. Kelenjar yang dihasilkan parathormon PTH atau PTH. Parathormon mengatur kadar Ca2 dan fosfor dalam darah. Pada gambar tersebut juga Anda dapat melihat bagian atau letak kelenjar paratiroid. Kegunaan kalsium pada kelenjar: menghasilkan parathormon, hormon paratiroid atau PTH yang berfungsi mengatur kadar kalsium dalam darah. Kalsium dibutuhkan tubuh. 1. Dalam proses mempercepat pembekuan darah apabila terdapat luka. Kedua, dalam proses pembentukan dan memperkuat tulang dan gigi. Konsentrasi Ca dalam darah 10 mg atau 100 cm3 darah. Bila darah kekurangan Ca, maka PTH dikeluarkan mengambil Ca dari tulang dan gigi. Nah, untuk gambar tersebut bisa Anda pahami sendiri cara kerja kelenjar parathormon atau paratiroid dengan kalsitonin tiroid. Pada gambar ini adalah ciri-ciri kekurangan PTH dengan gejala yang pertama, kejang, suhu tubuh naik, gelisah, insomnia, dan yang kelima, kesemutan. Dan ini juga jika kelebihan paratiroid. Yang pertama, tulang menjadi rapuh, diuresis, peningkatan ekresi kalsium dan fosfor dalam urin sehingga urin banyak, kadar kalsium dalam darah meningkat, endapan kalsium dalam ginjal dan membentuk ginjal batu. Lalu yang keempat ada kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal. Kelenjar ini terletak di atas ginjal, terdiri dari yang pertama bagian luar atau korteks disimulasi oleh ACTH dari hipofisis. Kedua, bagian dalam atau medula disimulasi oleh saraf simpatik.
Berikut di sampingnya juga ada gambar contoh dari letak pada kelenjar adrenal ini. Kelenjar adrenal atau anak ginjal disebut juga kelenjar dengan suprarenalis. Kelenjar ini ada dua bagian, lalu korteks tepi dan medula tengah. Di situ juga ada contoh dari gambar kelenjar tersebut. Bagian korteks bekerja lambat dan mempunyai efek yang lama. Yang pertama, glukokortikoid menghasilkan kortisol dan kortisteron untuk membentukkan gula bila tubuh kekurangan gula pada saat cemas, demam, ditambah kortisol menjadi sindrom Cushing. Kedua, mineral kortikoid aldosteron untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh antara ion Na natrium sama dengan sodium dan ion kalium potasium. Yang ketiga, gonadokortikoid mengekspresikan hormon laki-laki menjadi androgen. Nah, ini ada gambar-gambar jika kelebihan kortisol, ciri-ciri obesitas, kelemahan otot, dan pertumbuhan pada punuk lembu. Ini juga ada kekurangan kortikoid, penyakit Addison, ciri-ciri hiperpigmentasi, hipoglikemia, leleh dan lemas otot, turunnya tekanan darah, hilang nafsu makan. Lalu ada medula adrenal. Yang pertama, bagian medula tengah adrenalin dan epimerin serta derivatnya yaitu noradrenal dan norepinefrin. Adrenal disekresikan 4 kali lebih banyak dari noradrenalin. Disekresikan bila dalam keadaan stres. Lalu dilatasi pelebaran pembuluh darah koronaria jantung, dilatasi pembuluh darah dan otot-otot dua bronkus agar respirasi berjalan normal. Kontraksi penyempitan pembuluh darah pada daerah muka. Pada daerah muka, bila terutama kita dipermalukan akibat lain terjadinya hipertensi, tekanan darah tinggi. Lalu untuk menghasilkan gula dari glikogen otot dan hormon medula adrenalin. Yang pertama, di hati mengubah glikogen menjadi glukosa. Kedua, mempercepat kerja jantung. Ketiga, menaikkan tekanan darah. Non-adrenalin untuk menurunkan denyut jantung. Kedua, menurunkan tekanan darah. Lalu selanjutnya ada hormon korteks adrenal, glukokortikoid atau kortisol atau kortikosterol. Yang pertama, menurunkan metabolisme hidrat, arang, dan lemak. Kedua, meningkatkan metabolisme protein. Ketiga, mengurangi kekebalan. Lalu mineral kortikoid aldosteron meningkatkan metabolisme hidrat, arang, menahan Na dan Cl dalam tubuh, atau disebut juga natrium dan kalsium. Lalu ada kelenjar pankreas, berfungsi ganda, dapat menghasilkan eksokrin bagian acini-acinus serta endokrin bagian pulau-pulau 2 Langerhans. Kedua, sel A alfa glukagon menghasilkan gula bila tubuh kekurangan gula. Kedua, sel beta insulin mengeluarkan gula bila berlebihan menjadi glikogen dalam otot. Ketiga, sel delta somatostatin tergantung dari kebutuhan tubuh, membantu sel A bila kekurangan gula, membantu sel B bila kelebihan gula. Keempat, sel F pankreasopeptida membantu dalam proses pencernaan makanan terutama protein. Nah, yang selanjutnya kelenjar lambung atau gastrin menghasilkan gastrin, membantu dalam proses gerak peristaltik yang teratur sehingga makanan di antara lambung mulai dari esofagus, kardia lambung, fundus lambung, dan pylorus lambung membentuk makanan yang padat menjadi lunak atau dalam bentuk cair gini sehingga mudah dicerna oleh intestinum, tenje usus halus yang duodenum, jejunum, ileum. Lalu selanjutnya ada kelenjar duodenum menghasilkan sekretin, membantu dalam proses gerak peristaltik dalam usus halus mulai dari duodenum, jejunum, kemudian ke ileum, ke usus kasar besar intestinum carsum,
mempercepat pengantaran nutrisi ke jaringan dan sel-sel setelah dalam bentuk kime. Ada kelenjar timus menghasilkan timosin, berfungsi untuk kekebalan tubuh manusia. Kekebalan ada dua macam, yaitu kekebalan seluler, kekebalan yang diberikan pada saat kita dalam kandungan ibu. Ibu makan protein atau disuntik akan terbentuk antibodi yang diberikan ke anak sehingga anak menjadi kebal. Kedua, kekebalan humoral atau kekebalan yang diberikan setelah anak dilahirkan melalui vaksinasi atau imunisasi mulai dari 1-2 polio, 1-2-3 campak, rubella, hepatitis yang dilakukan pengulangan setelah 1 tahun, 3 tahun, 6 tahun. Kelenjar ovarium menghasilkan estrogen dan progesteron. Estrogen berfungsi untuk mematangkan telur dalam folikel 2 telur, folikel awal, primer, sekunder, tersier, degrad, mendebalkan dinding rahim untuk persiapan bila ovarium dipertemukan dengan sel sperma, mengembangkan payudara secara maksimal mulai dari puting dan areola bagian berwarna coklat yang mengelilingi puting, tanda seks sekunder pada wanita, menstimulasi pertemuan ovarium dengan sel sperma pada saluran sel telur. Lalu progesteron berfungsi mempertahankan kekebalan dinding rahim sehingga bila terjadi pertemuan ovum dengan sel sperma akan diimplementasikan, menghambat pertemuan ovum dengan sperma bila melebihi kapasitas pada sel telur. Selanjutnya, hormon kelamin pria yang dihasilkan oleh testis. Hormon kelamin pria LH mempengaruhi sel bidik untuk menghasilkan testosteron. FSH menstimulasi sel steroli untuk mengubah spermatid menjadi sperma. Ketiga, estrogen dibentuk oleh sel sertoli untuk mengekspresikan protein pengikat androgen yang meningkat testosteron dan estrogen dibawa ke tubulus semiferus untuk mematangkan sperma. Nah, untuk yang terakhir ini kelenjar testis atau testes menghasilkan hormon testosteron. Setiap 3 tubulus semifinus dalam testis ketemu akan menghasilkan hormon tersebut, lalu meningkatkan hasrat libido pria. Sebagai tanda seks sekunder pria, suara berat, tumbuh jakun, bahu melebar, pinggang tetap ramping. Untuk itu, sekian presentasi dari video ini dari saya sendiri. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.